Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kalau Anda mau mengikuti PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Kalau di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas seperti apa itu PPS, kebijakan satu, kebijakan duanya seperti apa. Kemudian bagi Anda yang memilih untuk melakukan pembetulan ataukah ikut PPS juga sudah saya jelaskan seperti apa plus minusnya. Nah, kali ini mumpung masih ada waktu, jadi program PPS itu masih sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, dan bagi Anda yang mungkin berminat, barangkali kemarin mungkin dapat surat cinta atau email dari DJP, kemudian Anda ingin ikut PPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan detail bagaimana cara melaporkan atau membuat ikut PPS ya, ikut PPS baik itu kebijakan satu ataupun kebijakan kedua. Silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial penyampaian SPPH secara online untuk yang kebijakan satu ya. Kebijakan satu itu artinya orang yang sudah pernah ikut TA, kemudian masih ada harta yang mungkin belum diungkapkan waktu itu, atas perolehan harta dari tahun 1985 sampai dengan 2015. Nah, di sini Anda akan diberikan kesempatan kedua untuk mengikuti PPS ini ya. Jadi, melanjutkan apa yang sudah disampaikan di teks amnesti waktu itu. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk yang kebijakan pertama. Kemudian benefitnya adalah ketika nanti misalkan DJP menemukan harta atau menemukan data bahwa ada harta yang belum Anda laporkan, Anda terhindar dari sanksi sebesar 200% gitu karena Anda ikut PPS ini. Oke, tutorialnya adalah sebagai berikut. Di sini saya ambil dari buku saku ya, buku saku dari DJP. Nah, pada dasarnya alur PPS itu atau alur penggunaan aplikasinya itu ada 5 step atau 5 tahapan, yakni yang pertama adalah login dulu, login dan aktivasi fitur. Ini kurang lebih sama dengan kalau misalkan kita mau login untuk lapor SPT tahunan ya, karena basicnya kita unduh dokumennya itu di DJP Online. Kemudian unduh form dan viewer-nya juga sama. Nanti untuk pengisiannya kita menggunakan PDF Adobe PDF Reader ya. Jadi sama seperti pengisian untuk SPT tahunan khususnya bagi Anda yang melaporkan menggunakan e-form. Jadi viewer-nya tetap sama ya, tetap bisa digunakan untuk yang Adobe Reader kalau bisa yang 32 bit ya. Jadi sebaiknya Anda unduh dan install yang Adobe DC Reader yang 32 bit ya gitu. Bukan yang 64 bit, bukan juga yang Pro gitu. Jadi hanya yang Adobe Reader saja. Kemudian nanti kita akan membahas tentang pengisian SPPH-nya, kemudian nanti pembayarannya seperti apa dan bagaimana cara pengiriman SPPH-nya gitu. Oke. Buku ini disusun pada saat mengacu aplikasi yang digunakan pada saat buku ini dibuat ya. Jadi kalau nggak salah ini dibuatnya sudah sekitar beberapa minggu yang lalu, tapi kalau harusnya sih tidak banyak perubahan ya, gitu. Oke, langkah pertama tadi ya, atau step pertama login dan aktivasi fitur. Ini sama persis dengan kalau misalkan kita login menggunakan DJP Online ya. Jadi situsnya juga sama, masuk ke DJP Online di sini, kemudian masukkan NPWP, kemudian password-nya, kemudian masukkan passphrase-nya atau kode keamanannya ya, captcha-nya ini, kemudian kita klik login di sini. Bagaimana kalau misalkan belum terdaftar, maka Anda harus registrasi terlebih dahulu, Anda harus minta EVIN terlebih dahulu untuk bisa login di sini. Jadi syarat untuk untuk mengikuti PPS selain Anda harus punya NPWP adalah Anda harus sudah punya EVIN, Anda sudah registrasi ke DJP Online terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah terbiasa untuk lapor online di DJP, harusnya step ini sudah Anda bisa lewati dengan mudah seperti itu. Oke, kemudian ini tadi ya pengajuan SPPH-nya, surat pemberitahuan penyampaian harta ya. Jadi SPPH adalah surat pemberitahuan penyampaian harta di sini. Nah, jadi tadi tinggal dimasukkan aja login, password DJP Online, captcha-nya sekaligus klik login di situ. Kemudian setelah berhasil login, tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada sekitar
5 menu, informasi, profile, bayar, lapor, dan layanan di sini. Nah, untuk pertama kali tadi ya kita harus mengaktifasi dulu fiturnya gitu. Nah, untuk pengaktifasiannya itu kita bisa pilih profile di sini. Kemudian setelah itu silakan pilih yang aktivasi fitur di sini. Kemudian setelah aktivasi fitur silakan pilih kalau misalkan di sini belum dicentang ya, program pengungkapan sukarela. Jadi kalau misalkan program fitur ini belum dicentang, silakan dicentang terlebih dahulu, baru setelah itu silakan klik ubah fitur layanan. Nah, ini biasanya setelah ubah fitur layanan, biasanya Anda akan dapat notifikasi apakah Anda yakin untuk mengubahnya, seperti ini. Nah, kalau kita pilih ya saja, kita klik ya, kemudian setelah itu Anda akan diminta untuk login kembali. Gitu. Jadi Anda akan logout secara otomatis, kemudian Anda bisa login kembali menggunakan NPWP dan juga password DJP online Anda. Gitu. Jadi ketika kita apa istilahnya menambahkan fitur tadi, maka kita akan logout otomatis, kemudian kita bisa login kembali. Nah, setelah berhasil login, tampilannya sama seperti yang tadi ya, gitu. Nah, sekarang kita arahkan menunya ke menu layanan di sini. Kalau tadi kan menu profil, aktivasi fitur ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu layanan di sini, di nomor 10. Nah, di menu layanan di sini akan ada tambahan menu baru ya. Bagi yang mungkin dulu tidak ada, yang sebelum kita aktifkan, nah sekarang ada. Gampangnya adalah kalau misalkan sudah ada tanda atau logo PPS ini ya, logo PPS ini, maka Anda bisa sekarang sudah bisa nih untuk mengunduh sekaligus mengisi SPPH tadi. Gitu. Jadi di samping ini adalah layanan yang sudah bisa kita jalankan ya secara online gitu. Ada EPHTB, SKD, IKSWP dan sebagainya. Gitu. Nah, kita pilih PPS di sini, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kalau setelah kita pilih, maka akan ada dashboard lagi, ada sekitar 6 menu yakni arsip SPPH, arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, serta unduh viewer. Nah, yang harus kita perhatikan adalah nanti kita akan buatnya dibuat laporan, kemudian yang sedang kita buat itu akan otomatis masuk ke sini. Arsip kalau sudah selesai kita kirimkan adalah masuk ke sini. Sementara unduh viewer itu adalah kalau kita belum memiliki Adobe Reader ya, gitu. Jadi pada saat kita pertama kali klik PPS, logo PPS tadi, maka akan muncul dashboard seperti ini, dashboard SPPH. Nah, di sini ada daftar laporan SPPH kebijakan 1, kemudian nanti juga ada kebijakan 2, dan seterusnya. Nah, sekarang langkah kedua. Tadi ya, langkah pertama adalah login serta aktivasi fitur saja. Nah, sekarang adalah langkah kedua, unduh form sekaligus viewer SPPH. Ini hampir sama kalau misalkan kita isi atau kita unduh SPT e-form ya. Jadi langkahnya kurang lebih sama gitu. Yang pertama kita klik buat laporan dulu. Kemudian di sini kita diberi pilihan ya, kita mau ikut kebijakan 1 atau ikut kebijakan 2. Nah, pertanyaannya apakah bisa satu NPWP, satu wajib pajak itu bisa memilih dua-duanya? Misalkan dia ikut kebijakan 1, dia juga ikut kebijakan yang kedua. Jawabannya adalah bisa ya, kalau misalkan dia statusnya adalah orang pribadi. Jadi kalau dia orang pribadi, maka dia bisa orang pribadi dan ikut TA ya, gitu. Walaupun secara sistem ketika dia tidak ikut TA, dia masih bisa ikut yang kebijakan yang 1 gitu. Tapi secara aturannya adalah kalau dia ikut TA, jadi kalau orang pribadi pernah ikut TA sebelumnya, maka dia bisa ikut kebijakan 1 dan ikut kebijakan kedua gitu. Tapi kalau badan hanya bisa ikut yang kebijakan 1 saja, yang sudah pernah ikut TA saja gitu. Karena badan itu tidak bisa ikut yang kebijakan yang kedua. Oke. Sekarang kita pilih yang kebijakan 1 dulu, kemudian untuk pengirimannya bisa melalui email ataukah ke nomor handphone gitu. Jadi kita pilih ke salah satu aja, kemudian kita kirim permintaan di sini. Nah, setelah kita kirim permintaan, maka biasanya akan terdownload lampirannya, lampiran PDF-nya ya. Jadi bentuknya ini PDF seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita tutup saja di sini, kita klik tutup. Nah, kemudian
file akan mengunduh, namanya itu biasanya adalah NPWP kebijakan 1 pemberitahuan ke berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita baru pertama kali berarti ke 1 gitu ya, pemberitahuan ke 1 atau kedua dan seterusnya. Jadi contoh filenya seperti ini nanti PDF-nya. Jadi ini adalah nomor NPWP, kemudian kebijakan 1 pemberitahuan ke 1 PDF gitu ya, gitu. Dan di samping itu kode tokennya juga akan dikirimkan lewat email atau ke nomor telepon tadi ya, gitu. Jadi kita bisa memilih apakah lewat email ataukah lewat telepon untuk kode tokennya. Kode token ini nanti berguna untuk mengirimkan SPPH ini. Jadi sama seperti kalau kita isi e-form tahunan, itu kan ada token untuk mengsubmit SPT tahunan kita ya. Nah, fungsinya kode token ini juga sama seperti itu. Jadi kita untuk submit harus ada kode tokennya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata tidak terkirim? Nah, silakan hubungi pihak KPP-nya, pihak AR-nya, atau pihak penyuluh pajak di tempat Anda terdaftar untuk meminta kode token tersebut. Gitu. Atau bisa kita kirim ulang misalkan. Oke, nah kemudian untuk unduh viewernya, ini tadi ya, seperti saya jelaskan di sebelumnya. Untuk viewernya sendiri kita masih menggunakan yang Adobe Reader DC ya, Adobe Reader DC yang sebisa mungkin kalau bisa pakai versi yang 32 bit gitu. Nah, kalau kita sudah unduh, klik unduh di sini. Ini sama seperti jadi kalau misalkan di komputer Anda sudah terinstall sebelumnya dengan adanya Adobe Reader ini, maka ya sudah step ini tidak perlu Anda ulangi lagi gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ada Adobe Reader, ya sudah berarti unduh ini nggak perlu Anda lakukan lagi. Yang harus jadi catatan adalah di sini Anda harus, kalau misalkan ternyata belum punya Adobe Reader, nah silakan unduh. Yang jadi catatan adalah yang Anda harus unduh adalah yang atas ya, jangan yang Pro. Yang unduh yang atas saja. Dan pastikan di sini statusnya sebaiknya Anda gunakan yang 32 bit ya, 32 bit. Bagi Anda yang menggunakan Mac OS itu tidak masalah, jadi tidak ada versi 32 ataupun 64. Jadi kalau misalkan Anda sudah download ya sudah selesai. Tapi pastikan ya, sekali lagi pastikan yang Anda download adalah yang atas, bukan yang bawah. Atau pastikan di sini namanya adalah Adobe Acrobat Reader DC, bukan Adobe Acrobat Pro. Jadi yang reader saja, yang gratis, versi gratisnya saja. Oke, kalau sudah terunduh, terinstall secara otomatis, silakan Anda install segala macamnya. Nah, jangan lupa file yang sudah terunduh tadi, file PDF yang sudah terunduh tadi, cara bukanya itu biasanya jangan langsung di double klik, karena bisa aja secara default Adobe Reader yang di komputer kita itu belum yang Adobe Reader gitu. Jadi bisa aja misalkan masih pakai browsernya, bisa aja masih pakai preview kalau di Mac OS, bisa aja mungkin pakai Foxit Reader, Nitro dan sebagainya. Karena untuk file ini hanya bisa dibuka di Adobe Reader saja. Gitu. Jadi sebaiknya lihat filenya biasanya di folder download ya, di folder download di situ. Kemudian silakan klik kanan, kemudian open with di sini, klik kanan kemudian open with, kemudian silakan setelah itu tinggal dibuka gitu. Nah, kemudian jika file berhasil dibuka, maka terdapat 3 bagian formulir yang harus diisi nantinya, yakni rincian harta bersih, daftar utang, kemudian surat pemberitahuan pengungkapan harta. Jadi istilahnya yang A dan B ini adalah lampirannya, kemudian adalah yang C ini adalah induknya ya, SPPH, induknya tadi. Nah, kemudian misalkan yang paling sering kejadian, misalkan, oh ada error seperti ini. The document you are trying to load require Adobe Reader 8 or higher. Nah, kalau seperti ini biasanya ya tinggal kita balik lagi ya, kita ulangi lagi cara yang tadi. Pastikan yang kita tuju adalah folder di mana file PDF tadi berada, kemudian pastikan kita klik kanan, atau ketika kita membukanya, itu pastikan kita membukanya menggunakan Adobe Reader DC, bukan pakai reader yang lain, bukan pakai browser gitu ya, bukan pakai Nitro dan sebagainya. Kalau misalkan tadi pada saat kita unduh, kemudian kita langsung double klik,
kemungkinan akan seperti ini gitu. Karena secara default yang bisa dibuka PDF tadi adalah viewernya hanya yang menggunakan Adobe Reader saja, tidak bisa pakai yang reader yang lainnya gitu. Jadi pastikan tadi ya, open with Adobe Reader DC tadi. Kalau yang sudah menggunakan eForm sebelumnya, saya yakin cara ini sudah tidak perlu ya, karena saya kan sudah expert di situ. Ini adalah bentuk SPPH-nya di sini kurang lebih. Nanti akan kita berikutnya kita akan belajar cara mengisinya. Oke, tadi kan sudah langkah kedua ya. Nah, sekarang langkah ketiga pengisian SPPH. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika Anda sudah mendownload, Anda sudah mengaktifkan fiturnya, nah silakan Anda sekarang mengisinya gitu. Untuk mengisinya sendiri selama belum disubmit itu masih bisa buat contoh saja ya, buat belajar gitu ya misalkan. Nggak masalah karena selama belum disubmit Anda dianggap belum ikut PPS ini. Oke, yang pertama di sini ada rincian harta, nama rincian yang pertama adalah rincian harta bersih tadi ya. Yang harus kita tulis adalah nama harta. Seperti biasa ya, jadi kalau ada tombol atau kolom berwarna merah seperti ini, maka itu harus diisi. Kalau yang warna kuning itu otomatis. Jadi warna kuning itu adalah otomatis terisi, sementara kalau merah itu harus diisi atau harus dipilih. Gitu. Jadi kita tinggal drop down saja nama hartanya apa. Kemudian di bawah ini adalah kode-kodenya ya, gitu. Jadi misalkan kita mau ungkapkan harta apa nih? Ada uang tunai, tabungan, deposito, giro dan seterusnya ya. Kemudian ada rumah gitu ya. Rumah itu berarti di kode ini harta tidak bergerak antara 061 sampai 069. Kemudian logam mulia misalkan kayak emas itu ada di 051. Kemudian untuk alat transportasi, misalkan sepeda motor, mobil itu ada di 041 sampai 049, saham dan seterusnya itu ada di investasi. Ini jadi yang paling mendekati ya. Jadi kalau misalkan Pak, saya kok nggak ada ya harta ini ya kurang lebih ya. Misalkan handphone dimasukkan kemana misalkan gitu, atau peralatan elektronik gitu ya. Kira-kira dimasukkan kemana? Nah, silakan yang paling mendekati di sini kan ada yang namanya peralatan elektronik atau furnitur gitu ya misalkan. Nah, itu silakan Anda isi di situ gitu. Jadi ini sama seperti ketika kita mengisi daftar harta di SPT tahunan ya. Jadi kodenya sama, jenis barangnya juga sama gitu. Di sini juga ada harta tidak berwujud ya. Misalkan kita punya paten, royalti, merek dagang atau yang tidak berwujud lainnya. Berikutnya, tahun perolehan. Nah, ini penting ya. Untuk kebijakan 1, itu kan antara perolehan tahun 1985 sampai 2015 gitu. Jadi, misalkan kita perolehan katakanlah rumah gitu ya. Rumah kita beli tahun 2015. Yang itu belum kita laporkan di tax amnesty. Nah, silakan diisi di sini tahun 2015 misalkan. Jadi tahunnya saja yang kita isi ya di sini 2015. Kemudian lokasinya adalah lokasi negara ya. Jadi kalau misalkan lokasinya itu masih di Indonesia, berarti tinggal kita pilih Indonesia. Tapi kalau misalkan lokasinya itu di luar negeri, nah silakan kira-kira negara mana, di mana lokasi itu berada. Misalkan di Singapura, di Swiss, atau di Eropa, di Amerika gitu ya, silakan ditulis di sini lokasinya di mana. Kalau Indonesia, kalau dalam negeri berarti di Indonesia. Setelah lokasi kita masuk ke alamat. Nah, alamat ini adalah nama alamat lengkapnya ya. Misalkan di sini untuk tabungan, giro, deposito atau harta yang ditempatkan di safe deposit box berarti diisi dengan nama bank dan alamatnya. Misalkan di bank apa, di alamatnya di mana. Kemudian untuk investasi pada perusahaan terbuka berarti kita pilih nama PT, nama perusahaan sekaligus alamatnya di mana ya. Kemudian harta tidak bergerak, berarti misalkan katakanlah rumah, berarti alamatnya di mana rumah tersebut. Kemudian harta bergerak lainnya, misalkan kayak tadi ya, katakanlah ada mobil, motor gitu ya, silakan ditulis alamat pemiliknya di mana, alamat kita sendiri ya di mana. Gitu. Misalkan contoh di sini katakanlah rumah gitu ya di Jalan Sudirman, Kafling 56 Jakarta seperti itu. Itu kalau misalkan yang tadi ya harta tidak bergerak misalkan. Tapi kalau misalkan kayak tadi, tabungan, deposito, dan sebagainya, silakan ditambahkan, misalkan Bank Mandiri, Jalan Sudirman, nomor berapa, gitu. Kemudian atas nama. Nah, ini juga atas nama penting.
diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang didaftarkan sebagai pemilik harta. Gitu. Jadi pemilik hartanya ini siapa? Atas nama siapa? Pak, harta saya masih atas nama orang lain, gimana gitu ya? Sudah, silakan aja ditulis nama orang lain gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah sudah balik nama, sudah atas nama kita, ya sudah berarti silakan atas nama kita di sini. Gitu. Kemudian harus ada surat pernyataannya nggak? Misalkan kalau ada atas nama orang lain gitu ya. Gitu. Kalau dulu kan di teks amnesti ada yang namanya nomini. Nomini adalah harta kita, tapi masih atas nama orang lain. Nah, apakah harus ada semacam surat pernyataan seperti itu? Nah, kalau di PPS ini tidak perlu adanya surat pernyataan semacam itu. Oke, atas nama di sini, atas nama kita sendiri misalkan, atau atas nama orang tua, juga silakan tetap diisi namanya sesuai dengan atas nama harta tersebut siapa. Kemudian jangan lupa untuk masukkan NPWP, NIK, ataupun TIN ya. TIN itu adalah Tax Identification Number atau NPWP kalau luar negeri, namanya TIN itu. Nah, jadi harus dipilih salah satu ya. Jadi kalau nggak punya NPWP, harus ada NIK-nya. Kalau orang luar negeri berarti harus pakai TIN. Gitu. Jadi harus dipilih salah satu. Karena di sini kolomnya berwarna merah, jadi harus diisi. Minimal ya tadi ya, kalau ada NPWP, ya NPWP. Kalau nggak ada NIK ya nggak mungkin ya kalau nggak ada NIK ya. Gitu. Jadi pasti punya NIK di situ. Tinggal kita pilih, kemudian nomornya berapa. Misalkan di sini yang kita pilih adalah NPWP, nah silakan diketik NPWP-nya tanpa tanda hubung ya, tanpa titik, tanpa tanda hubung apapun. Jadi langsung nomor 15 digit aja. Gitu. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya, setelah ini akan masuk ke jenis dokumen. Nah, jenis dokumen ini silakan ditulis. Misalkan kalau terkait tabungan, berarti apa yang harus diisi? Berarti nomor rekeningnya. Kalau misalkan giro, berarti nomor rekening gironya. Deposito juga sama. Saham diisi dengan sertifikat sahamnya. Obligasi diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan. Kalau obligasi Republik Indonesia atau ORI, misalkan ditulis dengan warkat juga atau konfirmasi kepemilikan. Kalau reksadana diisi dengan laporan rekening bulanan. Kalau kontrak berjangka lainnya ya diisi dengan bukti-buktinya. Kemudian kalau yang kendaraan bermotor diisi dengan nomor BPKB atau nomor polisi atau dokumen yang sejenisnya. Untuk emas batangan silakan ditulis dengan nomor sertifikatnya, nomor sertifikat kepemilikan. Kemudian kalau kapal diisi dengan gross aktonya. Pesawat terbang juga sama, diisi dengan sertifikat. Tanah dan bangunan itu juga diisi dengan sertifikat hak milik atau akte jual belinya. Gitu. Kalau misalkan masih atas nama orang lain tadi ya. Gitu. Kemudian apartemen juga sama, diisi dengan strata title, paten, royalti, dan sebagainya. Silakan diisi dengan sertifikat. Jadi intinya dokumen yang membuktikan bahwa itu adalah hak milik Anda. Gitu. Jadi kayak tadi ya sertifikat, nomor rekening, kemudian BPKB dan sebagainya. Gitu. Kemudian nomor dokumennya ya berarti ditulis ya sesuaikan dengan nomor dokumen yang ada di dokumen tadi. Misalkan katakanlah kalau BPKB berarti nomornya berapa. Misalkan kalau sertifikat rumah nomor sertifikatnya berapa. Nomor rekening berarti nomor rekeningnya berapa. Gitu. Jadi pastikan kalau tadi namanya, nama dokumennya, nah di sini adalah nomor dokumennya. Bagaimana kalau nggak ada nomornya? Ya silakan aja ditulis strip gitu ya. Gitu. Kemudian keterangan di sini, ini wajib warna merah, berarti harus diisi. Kalau misalkan kayak tabungan, giro, deposito, berarti harus diisi dengan nama banknya, saham, diisi dengan nama penerbitnya, piutang juga sama, diisi dengan identitas peminjamnya, saham, obligasi, dan sebagainya itu juga diisi dengan identitas nama penerbit. Kendaraan bermotor diisi dengan merek dan tahun pembuatan di sini, merek dan tahun pembuatan. Jadi misalkan kita mau apa gitu ya, BMW seri 3 misalkan BMW berapa F30 misalkan, kemudian tahun pembuatannya berapa? Misalkan tahun 2018 misalkan gitu. Kapal pesiar itu juga sama, diisi dengan merek, jenis, dan tahun pembuatan. Bangunan diisi dengan luas dan jenis bangunannya, apakah dia ruko, apartemen, ataukah rumah gitu ya. Silakan tipe berapa, misalkan tipe 50, luas tanah berapa gitu. Kemudian paten royalti diisi dengan nama lengkap,
harta tidak berwujudnya, nama yang dipatenkan itu, sementara kalau logam mulia berarti ditulis dengan berat logam mulia tersebut. Jadi misalkan emas seberat 1 kilogram misalkan. Gitu. Kemudian mata uangnya di sini standarnya adalah mata uang rupiah ya, tapi kalau misalkan pakai mata uang lain juga silakan disesuaikan di sini. Apakah dia USD ataukah dia misalkan euro, pound sterling dan sebagainya. Kalau dia memiliki harta yang sifatnya uang tunai ya, uang tunai dalam bentuk valuta asing misalkan. Nah, silakan di sini sesuaikan aja mata uangnya apa. Standarnya berarti IDR ya. IDR itu adalah rupiah. Jadi di sini standarnya. Kemudian nilai hartanya, berarti ini nilainya. Nilai yang diungkap wajib pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan. Ingat ya, untuk kebijakan satu, kalau misalkan kas atau setara kas itu berarti nilai nominalnya. Sementara kalau yang sifatnya rumah atau tidak bergerak itu berarti NJOP di tahun itu. Kemudian kalau kendaraan berarti NJKP-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu angkanya ini kira-kira berapa, maka silakan meminta bantuan ke jasa penilai publik ya. Gitu. Jadi yang harus diisi adalah kalau misalkan dia rumah berarti NJOP-nya, kemudian kalau kendaraan NJKP, kalau yang setara kas itu berarti nilai nominal di akhir tahun tersebut, di akhir tahun perolehan tersebut. Gitu. Mata uangnya tadi ya sama secara default berarti rupiah, gitu IDR tadi. Kemudian sekarang nilai utang. Nilai utang ini adalah nilai yang bisa jadi pengurang. Tadi ya, misalkan contohnya gini. Anda punya rumah, kemudian Anda KPR-kan gitu ya. Anda masih KPR gitu. Nah, KPR-nya ini kira-kira nilai sisa utangnya kira-kira sisa berapa? Gitu. Jadi misalkan nilai rumahnya misalkan kita beli harganya 500 juta, sisa KPR-nya per akhir tahun tersebut itu kira-kira nilainya masih sisa berapa gitu. Jadi utang yang terkait dengan harta tersebut ya. Jadi yang boleh dikurangkan sebagai pengurang adalah yang terkait dengan harta tersebut. Tapi nilai utang ini sendiri kalau di kalau di kebijakan satu kan tetap ada batasan maksimum ya. Jadi kalau misalkan orang pribadi maksimum itu adalah 50% pengurangnya atau utangnya. Sementara kalau badan itu maksimal adalah 75% di situ. Oke, kemudian nilai harta bersih ya berarti ini sebagai pengurang ya. Jadi nomor 20 ini adalah sama dengan 21 ditambah 22 ditambah 23 di situ. Jadi nilai harta bersih adalah terisi secara otomatis yang merupakan hasil selisih lebih antara kolom nilai harta dan kolom nilai utang gitu. Jadi tinggal selisihnya saja kira-kira berapa. Tadi ya pengurang dikurangi dengan ini ya nilai utangnya berapa. Nah, kemudian ini ada juga untuk investasi SBN. Jadi kan kalau kita menginvestasikan kita dapat tarif yang lebih rendah ya gitu. Kan kalau di kebijakan satu itu ada tarif paling rendah itu 6%, kalau tidak kita investasikan itu 8%, kalau kita tidak kalau kita tidak merepatriasi itu berarti 11%. Jadi kalau hartanya masih di luar negeri itu berarti 11%. Kalau tidak kita investasikan itu 8%. Nah, di sini misalkan investasinya dalam bentuk apa misalkan? Investasinya apakah ke bentuk sektor hilir atau renewable energy ya, atau misalkan ke bentuk surat berharga negara atau SBN. Nah, kita pilihnya yang mana? Jadi nilainya ya, nilai kira-kira nilai yang harus kita investasikan berapa gitu. Kemudian non investasi misalkan rupiah, diisi nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri atau harta bersih di luar negeri, tapi tidak diinvestasikan. Jadi misalkan ini yang mungkin pakai tarif yang 8 atau yang 11% ya. Kalau yang ini adalah pakai tarif yang 6%, sementara kalau yang ini adalah 8 atau 11%. Oh, sorry. Yang ini 8% berarti, yang ini 6%, yang ini berarti pakai tarif nanti yang 8%, yang ini berarti pakai tarif yang 11%. Gitu. Jadi pastikan di sini kolom
21, 22, 23 nilainya sama dengan kolom nilai 20 tadi ya, yang nilai bersih tadi. Oke, jadi ini kurang lebih bentukannya seperti ini ya, tadi ya, kode harta, tabungan, misalkan tahun perolehan, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita mau tambah, kita klik tambah. Kalau misalkan ternyata ada yang keliru, silakan kita pilih hapus di sini. Tambah atau hapus ya, jadi misalkan kita tambah yang lain gitu. Oke, tadi sudah untuk yang A ya. Nah, sekarang kita yang B sekarang. Daftar utang sekarang. Daftar utang kurang lebih di sini ada beberapa kolom. Tinggal kita tambah saja di sini, tambah. Kemudian nomor urutnya ya, nomor urut terkait harta apa. Tadi ya, misalkan kayak tadi rumah gitu ya, rumah utangnya apa? KPR. Nah, berarti kita isi yang KPR di sini. Misalkan tadi rumah nomor urut 1, nah berarti kita isi di sini nomor 1 di kolom di baris keberapa gitu ya. Gitu. Jadi atas harta yang terkait gitu. Jadi misalkan kita masih punya mobil tapi kita kredit ya berarti mobilnya urutan berapa tadi yang di daftar harta. Misalkan mobil urutan 2. Nah, kita pilih berarti di sini nomor 2. Kode utang sama ya, kode utang sama dengan SPT, jadi ada kode 101 untuk lembaga bank atau lembaga keuangan bukan bank. Kemudian kartu kredit, utang afiliasi, dan utang lainnya gitu. Jadi kemudian untuk yang nomor ini berikutnya ini otomatis ya. Jadi ini kan nomor 26, nah nomor 27-nya itu otomatis terisi. Tahun pinjamnya sama dengan yang tadi ya, tahun pinjamnya kapan gitu. Misalkan di sini 2015, kemudian nilai pokok utang akhir tahun. Jadi yang harus kita isi adalah pokok utangnya saja di akhir tahun tersebut. Jadi misalkan kita mendeklar utang di tahun 2015, berarti posisi 31 Desember 2015, pokok utang kita ini tinggal berapa. Jadi bukan termasuk bunganya ya, tapi pokok utangnya berapa kira-kira. Kemudian negaranya berapa, negaranya dari mana gitu ya, Indonesia. Alamatnya ditulis sama seperti yang tadi. Kemudian nama pemberi utangnya siapa gitu ya, nama banknya ya, nama bank dan alamatnya di sini. Kemudian NPWP, NIK, dan TIN ini juga sama dengan yang tadi, jadi pastikan harus ada isinya di sini. Dan oke, sebentar. Dokumen pendukung juga sama ya, dokumen pendukung Anda harus Anda harus isikan di sini dokumen pendukungnya. Kemudian bentuk agunannya yang diberikan apa? Misalkan ketika kita KPR gitu ya, berarti agunannya apa? Sertifikat rumah misalkan. Ketika kita pinjam KPR mobil misalkan, kredit mobil berarti apa? BPKB misalkan, bentuk agunan yang diberikan. Tenornya berapa tahun, berapa lama kita pinjamnya juga harus diisi. Misalkan di sini 5 tahun kita isinya. Kemudian keterangannya bisa ditulis dengan keterangan yang diperlukan. Kalau misalkan tidak ada, berarti tinggal kita strip saja atau kasih karakter. Yang penting warna merahnya ini terisi gitu. Ini kurang lebih kalau sudah kita isi semua, bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau misalkan sudah, berarti tinggal kita tambah atau kita hapus kalau misalkan masih ada yang salah. Oke, ini tadi sudah. Nah, kalau sudah terisi tadi ya, jadi daftar rincian harta sudah, daftar rincian utang sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya di sini selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini adalah daftar rincian harta bersih dan utang. Ini adalah hanya rekap saja yang sudah pernah kita isi tadi, direkap di sini. Jadi di sini kebanyakan otomatis terisi. Tinggal kita sesuaikan saja datanya. Datanya di sini misalkan yang kuning-kuning ini otomatis ya, nick-nya ini harus diisi. Yang putih-putih ini berarti harus diisi secara benar gitu. Yang kuning ini otomatis, kemudian tinggal PPh yang harus dibayarkan kira-kira berapa di sini. Jadi kodenya juga harus karena beda ya, kode untuk pembayaran kebijakan 1 dengan kebijakan 2 itu berbeda.
Jangan lupa di sini ada yang harus dicentang ya di sini. Kemudian setelah itu di sini tanggalnya tanggal berapa. Setelah itu kalau misalkan tanda tangan ini tidak perlu ya. Jadi ketika kita kirim itu sudah dianggap tanda tangan. Gitu. Oke. Penjelasannya di sini ya. Tadi alamat tempat tinggal atau di kedudukan di luar Indonesia. Ini misalkan kalau ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak perlu diisi. Nomor passwordnya ini kalau misalkan kita diisi dengan password dari wajib pajak ya kalau misalkan memang ada gitu. Faksimil itu juga ya, kalau ini harusnya ada ya, boleh ditulis dengan nomor handphonenya lah. Misalkan kemudian pernyataan pengalihan harta ke Indonesia ini kalau misalkan repatriasi ya. Jadi kalau misalkan kita tidak repatriasi, harta kita sudah di dalam negeri berarti ini nggak perlu dicentang. Kemudian pernyataan investasi ini kalau misalkan kita mau investasikan. Tadi ya, kalau misalkan kita mau investasikan berarti tarifnya lebih rendah, jadi hanya 6%, tapi kalau tidak kita investasikan tarifnya 8%. Kalau kita tidak repatriasi, tetap di luar negeri hartanya itu adalah 11%. Oke. Lampiran-lampirannya ini harus diisi dan plus bukti pembayaran finalnya. Jadi harus dibayar terlebih dahulu baru nanti tanggal yang kita isi baru nanti tinggal kita kirim gitu. Oke, jadi ini tinggal kita kirim ya, tinggal kita kirim. Nah, ketika kita kirim di sini Anda akan diminta untuk mengisikan kode verifikasi yang sudah dikirim via email tadi ya, via email sudah dikirim di sini misalkan. Nah, cek di email kita, kemudian kopikan ini aja, copy kodenya ini, kemudian kita pastekan ke kode verifikasi yang sudah tersedia pada saat kita klik kirim tadi ya. Kita klik kirim di sini, kita pastekan ke kode verifikasi, kemudian kita kirim. Nah, kemudian pastikan kalau ada notifikasi seperti ini, kita pilih allow saja. Jadi kalau ada notifikasi security warning seperti ini, kita pilih allow. Kemudian kalau berhasil, maka akan ada notifikasi submit formulir SPPH berhasil. Silakan lanjutkan prosedur atau prosesnya melalui web aplikasi. Kita klik OK di sini, maka berikutnya adalah pembayaran PPA finalnya. Gitu. Kalau tadi kan sudah mengisinya ya, kita baru mengisi nih, tapi belum istilahnya belum submit, kita baru kirim draftnya dulu nih. Gitu. Kita baru kirim draftnya yang tadi ya. Gitu. Jadi ketika kita sudah isi, maka akan muncul di kolom draft di sini. Gitu. Jadi tadi kan buat laporan dulu isinya. Kalau isinya sendiri bisa melalui offline, jadi tidak harus terhubung dengan internet, tapi pada saat nanti kirim itu harus terhubung dengan internet. Nah, kemudian tinggal kita pilih draft di sini. Draft itu adalah untuk membayarkan kira-kira pembuatan kode billingnya sekaligus pembayarannya nanti ya. Jadi kita pilih draft, kemudian kita pilih ini nomor 2, gitu. Lihat detail draft SPPH di sini, tinggal kita pilih ini draft PPH. Nah, di sini ada tombol pembayaran yang harus kita isi tadi ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membayarkan yang sejumlah yang harus dibayarkan tadi. Misalkan di sini jumlahnya adalah 80 juta ya. Nah, ini yang harus kita bayarkan kalau mau ikut PPS yang kebijakan 1 tadi. Gitu. Oke, kalau sudah di sini buat kode billingnya itu adalah otomatis ya di sini tinggal kita pilih ya. Di sini ada 3 pilihan. Nah, kita pilih yang paling atas. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Nah, kita pilih belum di sini. Nah, kita pilih proses setelah itu. Jadi pada saat kita sudah kirim SPPA tadi, nah langkah berikutnya adalah kita harus bayarkan yang 80 juta tadi. Kita pilih proses, kemudian akan muncul konfirmasi pembuatan kode billing, kemudian setelah itu kode billingnya itu kita buat. Gitu. Kita pilih ya, kita pilih oke saja setelah itu. Kemudian akan tercetak kode billingnya, kode mapnya ya, jangan lupa kode mapnya itu adalah 411128, kode jenis torannya untuk yang kebijakan 1 adalah 427.
Jadi kalau kebijakan 1 itu 427, kalau kebijakan 2 itu adalah 428. Sejumlah sekian. Masa aktifnya ini sampai sekitar 30 hari, jadi masih bisa kita gunakan selama 30 hari nanti. Kalau tidak kita bayarkan ya nggak masalah juga gitu ya. Berarti atau misalkan sudah lewat nih ya sudah tinggal, atau misalkan di sini ada salah misalkan. Kok kayaknya ini salah ya 80 juta ini ya. Misalkan ada nih harta yang lain gitu ya. Nah, silakan buat lagi tadi ya SPPH yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian kita buatkan billing baru lagi. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita bayarkan saja. Pembayarannya ya bisa melalui pos, kantor bank, bisa lewat bisa lewat mobile banking, bisa lewat internet banking. Kalau mobile banking itu bisa lewat Mandiri, kemudian bisa lewat Marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Yang penting tadi ya, yang penting kita input kode billingnya di sini. Oke, nah kalau sudah, tadi kan kita pilih yang belum ya. Nah, kita balik lagi yang tadi. Nah, kalau sudah, tadi kita pilih yang draft tadi. Kita pilihnya sekarang adalah saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat di PPS. Kalau tadi kan di sini yang pertama, nah sekarang kita pilih yang kedua di sini. Oke, kita pilih proses. Kemudian nanti atau kalau misalkan yang tadi ya, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar PPS. Ini kalau misalkan kita buat sendiri ya. Yang penting tadi ya, kodenya jangan sampai salah. Kode jenis pajaknya adalah 411128, sementara kode jenis toranya adalah 427. Gitu. Kita pilih proses, oke, saya sudah melakukan pembayaran. Nah, biasanya nanti kita diminta untuk input NTPN-nya, bukti pembayarannya ya. Jadi, bukti bahwa kita sudah membayar pajak itu pasti ada NTPN-nya, nomor transaksi penerima negara. Nah, kita input di sini, ditambah sini. Jadi kita pada saat kita pilih yang ini, yang nomor 2 atau 3 ya, kita pilih proses. Nah, otomatis akan muncul tambah di sini. Nah, kita silakan input NTPN-nya. Cukup NTP-nya saja, kemudian klik validasi. Gitu. Jadi nanti akan divalidasi oleh sistem apakah NTPN-nya ini benar sesuai dengan data pembayaran di pajak. Karena pada saat kita sudah membayar pajak, hanya berselang beberapa menit otomatis masuk ke sistem DJP. Gitu. Jadi tidak terlalu lama nunggunya. Kalau sudah di sini, maka akan sukses. Gitu, akan sukses. Oke, selesai. Nah, sekarang langkah terakhir ya, langkah ke-6 adalah pengiriman SPPH. Kalau tadi sudah membuat, kemudian sudah bayar, nah sekarang kita submit SPPH kita. Caranya adalah tadi ya di draft, masih di draft, kemudian kita pilih yang icon yang kertas pesawat kertas seperti ini bentuknya. Kita pilih yang nomor 1 ini, icon yang ini, kemudian setelah itu konfirmasi pengiriman data SPPH, kita pilih ya, oke. Kemudian di sini data SPPH-nya, kemudian ambil kode verifikasi, kita pilih di sini. Jadi ini semacam kode terakhir ya, kode terakhir sebelum kita kirim SPPH. Ini sama juga misalkan kalau kita mau lapor e-filing ya, kan biasanya ada tuh kode verifikasi. Nah, kita klik di sini, kemudian akan muncul sukses gitu ya, akan dikirimkan via email biasanya atau lewat nomor handphone gitu, disesuaikan dengan alamat email yang terdaftar di DJP. Oke, di sini pemberitahuan Anda mengikuti sukarela gitu ya. Jadi kita ambil kode verifikasinya di sini yang sudah diterima, lalu tekan kirim SPPH. Setelah itu akan notifikasi kalau berhasil, maka ada notifikasi sukses SPPH berhasil dikirim. Gitu. Jadi langkah terakhir tadi ya, klik draft, kemudian aksi ini, aksi yang icon pesawat terbang kertas ini. Nah, kemudian silakan klik ambil kode verifikasi, nanti silakan cek di emailnya lagi, kemudian masukkan kode verifikasinya di sini di nomor 4, kemudian kirim SPPH. Kalau lancar, berhasil, misalkan servernya
tidak ada masalah, semuanya sudah lengkap, sudah dibayarkan segala macam, maka harusnya muncul notifikasi sukses SPPH berhasil dikirim. Nah, kalau sudah seperti itu, akan dapat email baru berupa pemberitahuan telah mengikuti program pengungkapan sukarela untuk yang kebijakan pertama. Gitu. Oke, di sini. Nah, untuk melihatnya, arsipnya itu ada di balik lagi ya ke menu di DJP online tadi, di menu PPS. Nah, di arsip SPPH di sini ada arsipnya. Nah, di sini ada kolom download dan kolom ada di sini ada dua ya, arsip PPH dan unduh SPPH. Gitu. Jadi ini kita pilih arsip dulu, kemudian kita download arsip SPPH kita. Untuk melihat misalkan, oh ini loh saya sudah ikut kebijakan pertama atau kebijakan 1 ya, seperti itu. Ini kurang lebih contoh surat keterangan sudah mengungkapkan harta bersihnya, misalkan nomornya sekian, atas nama siapa, NPWP, NIK, alamatnya di mana, kemudian di sini adalah nilai harta bersih yang sudah dilaporkan dan pajak penghasilan yang sudah dibayarkan. Gitu. Di sini ada QR code-nya, kemudian kepala kantor atas nama kepala tempat kita terdaftar ya. Jadi atas nama Direktur Jenderal Pajak yang tanda tangan adalah kepala kantor di mana kita terdaftar. Oke, jadi ini adalah lampirannya, harta-harta yang sudah kita tulis tadi, di sini lampirannya, dan selamat Anda berhasil untuk ikut PPS yang kebijakan pertama. Nanti saya akan coba untuk membuat tutorial untuk yang kebijakan kedua ya setelah ini. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf, mungkin agak telat dalam memberikan tutorial untuk PPS ini, karena di channel-channel lain sepertinya juga sudah banyak yang membahas ini, di channelnya DJP juga sudah bahas, tapi ini sebagai tambahan informasi aja, khususnya bagi Anda yang sepertinya ingin ikut PPS, baik itu kebijakan 1 maupun kebijakan 2. Gitu. Dan ini sifatnya sukarela, jadi silakan Anda mau ikut atau tidak ikut, ada plus minusnya ya, ada benefit, ada manfaatnya, ataupun ada konsekuensinya. Yang sudah pernah saya bahas di video saya yang lain. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.